Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ini sudah berapa hari ini kita nggak ketemu dengan manusia merdeka Bang Said Didu. Bang Said Ini hari Didu, gimana sehat? alhamdulillah sehat, Mas. Ya, penting itu sehat itu ya. Kemarin beberapa hari yang lalu itu Komisi 6 DPR dan Direktur Utama KAI itu sepakat harus dilakukan audit khusus ya berkaitan dengan pembangunan kereta api cepat Cina. Ini kan hal yang selama ini Anda selalu ributkan dan Anda sarankan gitu ya. Karena kok angkanya makin lama makin bengkak, lama-lama nanti ini jangan-jangan saya khawatir kereta api cepat ini dibangun hanya untuk dibangun saja gitu karena sudah nggak mungkin dioperasikan lagi gitu karena saking mahalnya proyeknya itu. Jadi gimana ini Bang Said itu? Saya pertama Mas Hersu makin hari makin ada harapan melihat munculnya berbagai kejujuran pelaksana tingkat bawah terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak masuk akal. Saya pikir dan saya senang karena mulai dari Dirut BUMN yang mulai akal sehatnya jalan. Mulai Dirut PLN yang terbuka menyatakan bebannya sudah terlalu berat. Kemudian Dirut Bulog berani menyatakan pemerintah punya utang sangat besar. Kemudian Dirut PT Kereta Api sekarang menyatakan bahwa ini harus diaudit khusus. Dan jadi, kemudian kemarin Dirjen Kekayaan Negara menyatakan terbuka bahwa untuk membangun ibu kota baru itu harus menjual aset atau menyewakan aset di ibu kota lama. Nah, ini sebenarnya artinya muncul bahwa akal sehat pelaksana sudah mulai jalan atau mereka sudah mencari juga cara untuk selamat. Karena kalau proyek-proyek seperti ini dilanjutkan dan terjadi apa-apa nanti, maka yang biasanya diperiksa itu yang pelaksana, pengambil kebijakan bebas. Nah, pengambil kebijakan bebas. Nah, ini kita harus, saya pikir 2 tahun lalu, Mas Heru, 2 tahun lalu, kita sudah menyatakan di forum ini juga, saya menyatakan proyek ini tidak laik dan tidak layak. Dan saya menyatakan itu sejak 2016. Saat peletakan batu pertama yang dihadiri oleh saat itu Bu Rini Suwandi dan Pak Luhut Binsar Panjaitan kalau nggak salah, itu yang hadir. Tapi dengan presiden, tapi tidak dihadiri oleh Menteri Perhubungan Jonan. Jonan pada saat itu masih Menteri Perhubungan. Itu groundbreaking-nya waktu itu ya. Groundbreaking-nya gitu kan. Nah di saat ini dimunculkan berita-berita seakan-akan Presiden Jokowi tidak setuju proyek itu. Jadi ini sudah mulai goyang semua nih, semua. Gitu kan. Tapi jejak digitalnya masih ada lah ya. Masih ada. Sama dengan mobil SMK itu dimunculkan sekarang gambar-gambar bahwa mobil SMK itu bukan karena Jokowi. Yang dimunculkan adalah fotonya Muhammad Nuh Menteri Pendidikan saat SBY dan fotonya Roy Suryo Menteri Pemuda yang naik SMK. Padahal SMK yang diresmikan Pak Jokowi berbeda dengan SMK yang diinisiasi oleh Muhammad Nuh dan dinaiki oleh Roy Suryo. Jadi ini cara-cara pembohongan publik membelokkan jejak digital. Jejak digital ini perlu kita ceritakan. Jadi kita akan tunggu pembelokan jejak digital yang lain. Jadi publik harus paham, jangan terlalu percaya dengan pembelokan jejak, pembelokan kebohongan dengan jejak digital yang berbeda. Itu perlu kita ini kan, ini kenapa perlu saya uraikan ini, karena terjadi demikian. Nah, sekarang kita masuk kereta api cepat kan, nggak apa-apa kita ulangi sebentar. Tidak laiknya itu kan adalah yang dimasuk kereta api cepat adalah laik itu menunjukkan secara teknis. Itu tidak laiknya karena kereta api cepat baru dikatakan cepat kalau 350 km per jam ke atas, itu kecepat. Kalau di bawah itu kereta api medium atau kereta api lambat. Ya, nah sekarang Bandung itu 140 km, ya kan?
itu tidak pernah mencapai 300 km karena akan 2 kali berhenti. Jadi mungkin rata-rata 150 km. Jadi itu tidak laik. Jadi tidak laik secara teknis untuk kereta api cepat. Nah, publik harus paham bahwa biaya kereta api lambat dengan kereta api medium dengan kereta api cepat itu sangat berbeda. Kalau biayanya kereta api cepat, tapi kecepatannya medium, maka terlalu bodoh yang membuat itu. Terlalu bodoh karena biayanya tinggi sekali, tapi kecepatannya bukan kereta api cepat. Jadi menurut saya, kereta api cepat Bandung harusnya diubah sekarang, kereta api rencananya cepat. Kereta api Tapi itu rencananya cepat. yang direncanakan cepat. Itu Atau padahal bukan kereta api. akan cepat, gitu ya. Ya, dan tidak akan pernah mencapai kereta api cepat, kecepatannya. Tapi biayanya biaya kereta api. Nah, sekarang kita dan tidak layak, tidak layak. Mas Hersu dulu waktu biaya masih sekitar 81 triliun, itu perhitungan ininya tiketnya 300.000 rupiah. 300.000 rupiah. Sekarang naik 30%, berarti naik 100.000, berarti menjadi 400.000 rupiah tiketnya. Nah, publik harus paham yang di luar Jakarta, bahwa Jakarta-Bandung lewat darat, lewat tol, itu 120 km. Kereta api ini 140 km. Dan ke Bandung sekarang, karena jalan tol makin bagus, itu paling lambat, kalau nggak pakai mobil, itu 2 jam. 2 jam, paling lambat 2,5 jam. Dan saya kasih tahu angka kosnya, naik mobil biasa, saya baru pulang dari Bandung, itu tol 70.000, kemudian bensin kira-kira habis 12 liter, kali 9.000 berarti 100 ribuan, 70 jadi 170.000 sudah sampai Bandung, bawa mobil. Ya, isi berapa orang itu ya? Isi berapa orang? Ya. Naik travel yang nyampe ke rumah, yang dekat rumah, yang Anda naik sudah langsung tidur saja karena kursinya bagus, itu 120.000. Itu dekat rumah. Kalau naik yang biasa 70.000. Nah, terus itu naik travel 2 jam tapi nyampe rumah. Perlu saya gambarkan, stasiun kereta api cepat yang ada di Jakarta itu, Jakarta-Bandung, itu adanya di di Pancoran, Jakarta. Pancoran. Di Bandung itu ada di sekitar di luar Bandung, Cilenyi, bukan di pusat Bandung, bukan di pusat kota Bandung. Jadi Anda bisa bayangkan. Cilenyi udah agak jauh dong ya di luar Bandung ya. Jauh. Ya, jadi itu di luar kota Bandung. Jadi kalau dari sana kira-kira naik taksi masuk ke Bandung, perkiraan saya 70.000. Oke. Nah di Jakarta kira-kira naik taksi orang-orang Jakarta Barat juga sekitar 70.000. Jadi kalau Anda naik kereta api Bandung-Jakarta, kereta api yang rencananya cepat, maka Anda 140.000 tambah 400.000 adalah 540.000. Jadi kalau Anda pulang pergi, maka 1,180.000 pulang pergi dari Bandung. Oke, jadi masuk akal nggak kira-kira 1.400.000 dengan saya bawa mobil pulang pergi kira-kira hanya tadi 340.000 isinya 6 orang. Itu nggak masuk akal sama sekali. Nah, jadi itu pasti tidak layak. Nah, kalau itu tidak layak, maka pasti menjadi proyek mangkrak. Ya. Pasti akan proyek mangkrak. Ya. Karena kan itu kan harus dihitung bahwa berapa biaya yang dihabiskan dan itu ROI-nya, return of investment-nya itu harus misalnya dikalikan berapa rata-rata setiap hari penumpang harus naik dan berapa tahun, kan ada hitung-hitungannya begitu kan? Ada yang cepat menghitung dengan perhitungan 200.000 hitungannya, sebelum naik itu 110 tahun baru balik modal, 110 tahun. 10 tahun ini berapa, kalau presiden berapa periode itu ya? Berarti 55 presiden. Kalau 2 periode berarti 25 presiden kira-kira, 30 presiden lah, baru balik modal. Jadi Anda bisa bayangkan. Nah, sekarang dengan naik berarti lebih panjang lagi, bisa 200 tahun gitu kan baliknya gitu kan kira-kira. Ya 150 tahun lah.
kira-kira baru balik modal. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah diteruskan, apa tidak diteruskan? Itu kan pertanyaannya, ya kan Mas Hersu? Karena ini buah si malakama. Nah, kalau diteruskan pasti mangkrak, kalau diteruskan harusnya ada yang masuk penjara. Itu pernyataan saya, harus ada yang masuk penjara. Nah, sekarang harus diaudit. Saya setuju, harus diaudit. Apa yang harus diaudit? Itu yang penting. Jangan sampai audit membenarkan. Audit adalah harus dicek apakah proyek ini memang ada studi kelayakannya dan studi kelayakan itu valid secara ilmiah. Karena kita mendengarkan studi kelayakan dulu dibikin oleh Jepang. Ada 2 studi kelayakan, kereta api cepat Jakarta Surabaya dan kereta api cepat Jakarta Bandung. Rekomendasinya Jakarta Bandung tidak layak, kalau komersial murni itu harus disubsidi. Kalau Jakarta Surabaya itu masih ada kemungkinan lain. Itu studinya Jepang. Tahu-tahu datang Cina menyatakan bahwa layak kalau ke Bandung. Layak kalau ke Bandung. Nah, saya masih ingat, jadi saatnya menurut saya Ibu Rini Suwandi muncul menjelaskan apa yang dijelaskan saat mau membangun kereta api cepat. Pada saat itu Bu Rini menyatakan bahwa itu harus disatukan dengan kawasan pengembangan. Kawasan pengembangan itu Kota Walini dan Meikarta. 2 kota itu. Nah, itulah kenapa banyak sekali orang tertipu dengan Meikarta. Dan masih ingat Marhesu, saat itu kita bahas juga bahwa saya bilang Meikarta adalah kota tipu-tipu. Itu istilah saya dulu. Kota tipu-tipu. Dan terbukti bahwa memang tipu-tipu. Ribuan orang tertipu dengan kota Meikarta. Tapi kita masih ingat semua pejabat saat itu menjadi simbol peresmian Meikarta. Pejabat saat itu. Nah, bukan hanya pejabat, ada sejumlah pimpinan media juga ikut hadir itu. Ya, pimpinan media. Nah, banyak sekali tokoh yang diinikan oleh Meikarta. Nah, ini siapa yang bertanggung jawab terhadap penipuan-penipuan seperti ini? Jadi maksud saya begini, kenapa ini harus diaudit, harus diperiksa semua? Karena ini namanya penipuan yang merugikan negara dan merugikan rakyat. Nah, sekarang jadi audit, apakah sedekahnya ada? Terus yang kedua, apakah ada surat penugasan secara tertulis? Kalau nggak ada berarti ini dibohongi bahwa ini penugasan. Sehingga seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh BUMN tanpa penugasan karena rugi, maka seluruh direksi BUMN menerima itu juga harus bertanggung jawab secara perdata dan pidana. Itu harus diaudit juga. Karena berarti dia mengambil tanggung jawab. Yang kedua, pemerintah, pejabat yang memberikan penugasan tidak memberikan secara resmi, itu juga harus bertanggung jawab. Jadi prosesnya harus diperiksa. Oke, setelah jalan kita harus audit juga. Dan saat itu pernyataan beberapa pejabat bahwa akan dibiayai oleh Bank Cina, oleh Bank of China tanpa jaminan pemerintah. Dan tanpa jaminan pemerintah. Berubah setelah dia harus mendapat jaminan pemerintah. Nah, harus dapat jaminan pemerintah. Pemerintah memberikan jaminan. Itu juga harus dicek. Kenapa awalnya membiayai, tidak membiayai, awalnya tidak perlu jaminan pemerintah menjadi jaminan pemerintah. Berarti pemerintah sudah terjebak. Nah, apa dampak daripada ini, Mas Heru? Adalah kalau sudah ada jaminan pemerintah, artinya apabila Cina nanti merasa rugi karena pemilik saham masih cukup mayoritas, maka dia berhak menuntut pemerintah. Nah, itulah kenapa, karena tidak adanya jaminan pemerintah, itulah pernyataan saya keluar bahwa ini bisa menjadi pintu masuk aneksasi infrastruktur strategis oleh Cina, seperti yang dilakukan oleh berbagai negara, karena ada jaminan pemerintah. Ya, nah, Sri Lanka ya, yang paling dekat dari kita ya. Itu pelabuhan laut dalam Hambantota ya, kalau di Sri Lanka. Ya. Sri Lanka. Nah, terus yang ketiga adalah bahwa siapa dulu yang menyetujui anggaran awal bahwa hanya 81 triliun. Nah, harus dicek siapa konsultannya, terus dari mana alasannya sehingga menyetujui itu. Kebetulan orang-orangnya masih hidup-hidup semua dan dulu gagah berani menyatakan ini proyek terbaik. Yang keempat yang harus diaudit, siapa yang memutuskan sehingga naik anggaran 30%.
Siapa yang memutuskan itu? Yang keempat, siapa yang memutuskan bahwa ini harus meminta APBN? Padahal di awal pemerintah menyatakan tidak membebani keuangan negara. Tidak membayami keuangan negara. Itu harus diungkap semua. Nah, itu harus diaudit semua. Jadi saya senang itu diaudit, tapi auditnya betul-betul semua lengkap. Nah, saya juga meminta selain kereta api, tolong auditlah pembelian ruas-ruas tol. Pada saat Ibu Rini Menteri Keuangan, Menteri BUMN, periksa semua ruas tol yang dibeli BUMN dari swasta dan menyebabkan BUMN sekarang rugi besar, itu harus diperiksa. Jadi saya katakan, Bu Rini harus bertanggung jawab semua ini. Jangan menghilang begitu saja. Nah, ya, jangan menghilang begitu saja gitu. Jangan setelah menyatakan saya bukan karena saya dipecat oleh beliau. Ya, kalau saya di dalam saya karena dipecat gitu, nggak ada kaitannya. Saya malah bersyukur dipecat. Nah, kemudian proyek umpamanya proyek mangkrak LRT Palembang, itu harus diaudit juga. Dan proyek LRT Jakarta Jabodetabek itu juga harus diaudit karena anggarannya juga naik sangat besar dan sekarang tidak selesai sampai sekarang. Nah, dulu Pak JK juga harus mempersoalkan ini ya waktu itu ya Pak. Pak JK. Ya, itu harus diaudit semua. Jadi ini saatnya diaudit semua proyek-proyek mangkrak ini. Bandara Kertajati itu harus diaudit. Siapa yang memutuskan? Jangan uang rakyat habis-habisan terus tidak ada yang bertanggung jawab gitu kan. Nah, proyek-proyek yang mangkrak semua itu harus diaudit investigasi, audit investigasi. Dan saya bisa bersedia menjadi konsultan auditor. Gratis. Gratis ya? Gratis. Tapi demi uang rakyat. Iya, saya ragu tapi karena dipastikan dengan penjelasan Anda tadi hampir bisa dipastikan akan ada temuan kalau dilakukan audit investigasi itu. Jadi jujur saya mesti ragu walaupun itu sangat menarik, ideal, tapi saya ragu itu bisa dilaksanakan. Ya saya juga ragu sebenarnya. Tapi namanya memperjuangkan uang rakyat harus kita teriak, enggak itu. Nah, jadi saya menyatakan Mas Hersu, ini sudah buah si malakama. Nah, perlu saya tambahkan, kenapa saya menyatakan ini pintu masuk aneksasi. Aneksasi jebakan proyek China untuk menguasai infrastruktur strategis di Indonesia. Masih ingat dulu beberapa tahun lalu Menteri Perhubungan sudah menyatakan merencanakan menjual bandara-bandara strategis. Oke, masih ingat dulu menyatakan pelabuhan-pelabuhan strategis. Itu sudah pernah keluar dari pernyataan Menteri Perhubungan, bukan Jonan, Pak Budi Karya. Nah, yang kedua adalah masih sudah keluar pernyataan, saya lupa Menteri siapa menyatakan bahwa kemungkinan memberikan juga kereta api cepat Jakarta Surabaya kepada China. Itu kan pernah juga. Artinya tidak tertutup kemungkinan sekarang China dengan berhasilnya menjebak pemerintah Indonesia dengan kereta api rencana cepat Bandung Jakarta adalah mempercepat aneksasi infrastruktur strategis Indonesia. Jadi bukan kereta apinya yang cepat. Jadi kereta untuk mempercepat aneksasi infrastruktur strategis Indonesia. Itu kira-kira yang terjadi. Oke, Bang Saidido, kita satu persatu ya. Kita sekarang hari ini fokus ke kereta api cepat dulu. Dan karena sudah ada kesepakatan antara Dirut PT KAI dengan Komisi 6 ya. Ini tinggal didorong saja ini kan. Nah, perlu saya ingatkan bahwa kesepakatan seperti itu tidak mengikat. Apalagi Dirut Kereta Api itu bukan mitra pemerintah. Istilahnya itu rapat RDP. Tapi cukuplah RDP itu RDPU, rapat dengar pendapat umum. Ya. Bukan raker. Yang boleh menarik kesimpulan itu raker. Raker itu dengan menteri. Tidak bisa dengan Dirut BUMN. Jadi itu lemah sekali secara hukum. Jadi saya ya itu secara politis oke lah. Tapi secara hukum
kesimpulan terakhir pun tergantung pemerintah mau melaksanakan apa tidak. Jadi saya belum yakin, karena kalau ini dibongkar, itu akan terbongkar semua. Jadi saya tingkat keyakinan saya kalau diukur 100%, saya menyatakan ini mungkin hanya 20% akan dilakukan audit. Wah, berat ini. Nggak apa-apa, kita tunggu bongkar-bongkarnya ya, Bang Saidido. Oke. Oke, terima kasih Bang Saidido. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.